mereka. Terima kasih. Ada 4 ekor satwa dan ada yang tahu adik-adik kecil binatang apa di sana? Musang. Apa? Musang. Lincah. Ada yang bilang berang-berang. Ada yang menyebut regul, sero, kucing air. Sebutannya memang banyak. Nama latin satwa seperti ini adalah Onyxeneria. Mereka tergolong satwa darat, akan tetapi dia bisa pula hidup di air. Karena apa? Berang-berang tergolong satwa yang dia sangat senang makan ikan. Ketika tidak menjumpai ikan, dia makan sejenis kepiting, udang, katak, bahkan ular kecil pun bisa dimakan oleh jenis berang-berang. Untuk itu di pentas ini kami ingin memperlihatkan kepada Anda ketika berang-berang ada di alam liar. Dia sedang berburu ikan, kira-kira seperti apa? Bisa kita akan saksikan ada di kolam kami di presentasi edukasi satwa mamalia. Oh, seperti ini sobat satwa. Jadi berang-berang itu pandai berenang karena dia mempunyai kaki yang berselaput layaknya kaki angsa. Selain itu, dia juga mempunyai ekor yang panjang dan berotot. Jadi ekornya bisa difungsikan untuk melaju, menambah kecepatan ketika dia menyelam. Karena berang-berang mampu menyelam hingga kedalaman 2 meter lebih. Bahkan bisa bertahan di dalam air hingga kurang lebih 2 menit, sobat satwa semuanya. Merupakan satwa yang dia beraktivitas waktu malam hari dan hidup sering berkelompok. Rombongan berang-berang itu ketika di alam liar bisa melebihi 20 ekor terkadang. Dan satu kelompoknya terkadang itu dalam satu keluarganya, induk dan juga anak-anaknya. Merupakan satwa yang memang panjangnya bisa mencapai 65 cm, berat badannya bisa melebihi 4 kg untuk berang-berang umur dewasa. Nah, jadi kami kenalkan ada 4 ekor lingsang atau berang-berang Onyxeneria. Dia bertahan di dalam air bisa lumayan cukup lama karena apa? Ya, satwa seperti ini pun juga mempunyai bulu yang berlapis. Bulu yang paling dalam tak tertembus dengan air, sobat satwa semuanya, bagaikan mantel. Nah, sobat satwa semuanya, selain 4 ekor berang-berang, kami juga ingin mengenalkan satwa yang lain. Tergolong satwa darat dan di alam liar, waktunya cenderung dihabiskan ada di atas pohon. Bersama pelatih Kinara, seekor satwa yang saat sekarang berada di rumah pohonnya. Oh, itu dia. Adakah yang tahu binatang apa ini? Musang, betul sekali. Ya, ada seekor musang dan perlu kita ketahui musang jenisnya sangat banyak. Yang kami kenalkan ini adalah musang pandan. Karena apa? Ada yang paling enak namanya musang Ambon. Di tubuhnya. Maka sering disebut musang pandan. Berbeda dengan musang biul, sering mengeluarkan aroma tak sedap, bagaikan Kentut. bau busuk sobat satwa semuanya. Tuh. Iya. Jadi sobat satwa semuanya, untuk musang pandan dia beraktivitas ada di atas pohon. Jadi bisa kita lihat ekornya ketika dia berjalan bisa digunakan untuk Keseimbangan. keseimbangan. Bahkan ekornya pun bisa dijadikan untuk kaki kelimanya. Ketika Anda mau jatuh, ekornya langsung dililitkan di dahan yang ada di sekitarnya. Merupakan satwa yang dia sangat senang sekali makan berbagai macam buah-buahan. Akan tetapi selain itu, ada serangga-serangga kecil hingga biji-bijian sangat disuka oleh jenis musang pandan. Ini musang adalah masuk kelompok satwa yang memang penebar biji yang terbaik di alam sekitar. Karena apa? Pencernaan yang memang kurang sempurna. Dia bisa memilih biji mana yang memang benar-benar sudah matang. Tuh. Musang pandan sobat satwa semuanya. Selain musang pandan, selain 4 ekor berang, kami juga ingin mengenalkan satwa yang lainnya. Satwa darat dan dia sering beraktivitas ada di atas tanah. Bersama pelatihnya lagi. Oh, ini dia. Ada yang tahu? Apa ini? Tupai jawabnya. Mohon maaf, kali ini salah, mohon maaf. Bukan tupai. Kalau tupai itu cenderung ada di atas pohon, pandai meloncat. Kalau ini cenderung atau dia hanya beraktivitas ada di atas tanah saja.
Kalau di tepi perkampungan sih, satwa seperti ini sering dianggap menerkam ayam katanya. Garangan. Iya, betul sekali Pak. Nih satwanya seperti ini Pak, garangan. Tuh. Ada juga yang menyebut gangrangan. Tuh. Jadi satwa yang memang dia beraktivitas ada di atas tanah. Dia berlari dengan sangat cepat sekali, bahkan bisa berliku-liku mengecoh lawannya. Jika garangan, dia beraktivitas pada waktu siang dan malam. Berbeda musang dan berang-berang. Pada umumnya hanya malam hari. Tetapi untuk garangan, siang malam pun dia bisa berburu makanan. Kalau di alam liar, dia sering berburu makan sejenis ada burung-burung kecil. Ada juga tikus, sobat satwa semuanya, tikus sawah. Jadi garangan bisa dibilang satwa yang bisa membantu para petani sawah. Karena apa? Tikus adalah hama. Satwa yang sering dianggap merusak tanaman padi, jagung, dan lain sebagainya. Ternyata bisa dibasmi oleh jenis garangan. Dalam setiap hari, terkadang seekor garangan bisa membunuh hingga kurang lebih 4 ekor tikus, sobat satwa semuanya. Tuh. Jadi untuk garangan dia masuk karnivora, dia pemakan daging, sobat satwa semuanya. Perlu kami jelaskan sekalian kepada Anda bahwasanya musang pandan, garangan, berang-berang tentu saja berkembang biaknya dengan cara beranak semuanya. Sedangkan masa buntingnya memerlukan waktu kurang lebih 60 hari. Dan anak yang dilahirkan terkadang bisa 4 ekor, sobat satwa. Nah, jadi di pentas ini sengaja kami kenalkan ada 3 jenis satwa sekaligus. Iya, tetapi aktivitasnya berbeda-beda. Sekali lagi, garangan ada di atas tanah, musang ada di atas pohon, berang-berang tak jauh dari air, sobat satwa. Baik, karena memang masih banyak satwa yang akan kami tampilkan, yang akan kami edukasikan satu persatu. Maksud kami seekor garangan dimasukkan ke dalam rumahnya. Begitu juga seekor musang pun juga akan diajak masuk ke rumahnya lagi oleh pelatih. Nah, namanya Preti. Nah, masuk Pret. Tuh, istirahat. Nah, begitu pula 4 ekor berang-berang juga akan diajak masuk oleh pelatih Kinara. Saya ucapkan terima kasih pelatih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih semuanya. Itu dia. Banyak satwa yang berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara dan sangat kompak nampaknya. Marmut. Luar biasa. Ada yang tertinggal tuh. Hei, balik lagi. Luar biasa. Tergolong satwa yang bergerombol. Apa tadi adik-adik? Ada yang bilang hamster, ada yang bilang marmut. Kira-kira marmut sama hamster beda nggak? Beda. Kalau hamster tuh pada umumnya postur tubuhnya lebih kecil, tapi adalah marmut tadi. Iya. Jadi ada beberapa ekor marmut, sobat satwa semuanya. Sekali lagi, satwa peliharaan, satwa yang sering kita jumpai di sekitar kita. Dia herbivora, pemakan tumbuhan, rumput biasanya. Baik, kita tinggalkan beberapa ekor marmut. Selanjutnya kita akan lihat bersama satwa yang bisa dibilang sangat unik, sobat satwa. Uniknya di mana sih? Oke, kita fokus Landa. lagi. Oh, luar biasa. Apa? Landa 100 ini. Nah, di sana ada 2 ekor landa. Tepatnya adalah landa Jawa atau Histrik javanica. Karena apa? Landa jenisnya cukup banyak. Ada landa Sumatera, ada landa Kalimantan, ada landa Raya, landa Mini. Ya, banyak jenisnya sobat satwa semuanya. Nah, untuk landa tergolong satwa yang sangat unik. Karena apa? Dia mempunyai bulu-bulu yang sangat runcing. Bahkan dari bulunya bisa digunakan untuk senjata. Digunakan untuk melindungi dirinya, mempertahankan dirinya ketika diserang oleh satwa yang lainnya. Tuh. Merupakan satwa yang beraktivitas waktu malam, dijuluki pula pandai dalam menggali tanah. Hanya menggunakan kedua kaki depannya, dia bisa menggali tanah hingga kedalaman 3 meter bahkan lebih. Dia memakan umbi-umbian, akan tapi terkadang akar-akaran. Kulit-kulit pohon pun bisa dimakan oleh jenis landa Jawa atau Histrik javanica. Nah, sekali lagi dia beraktivitas waktu malam hari sobat satwa. Nah, landa Jawa
panjang tubuhnya hanya kurang lebih 48 cm. Masa buntingnya memerlukan waktu kurang lebih 65 hari dan anak yang dilahirkan terkadang bisa 3 ekor. Baik, kita biarkan 2 ekor landak Jawa atau distrik Javanica. Akan tetapi siang ini dia manja, dia enggan keluar, dia nggak mau tampil. Bila mana tidak dipanggil oleh kita semuanya. Jadi di sini saya minta bantuan dari sobat satwa semuanya, ya, untuk memanggil satwanya. Nanti saya hitung sampai 3, kita semuanya berteriak, "Awoi!" Seperti itu. Kira-kira sobat satwa sanggup nggak memanggil satwanya? Sanggup nggak? Sanggup. Oke. Yang kompak, yang semangat. 1, 2, 3. Silakan kameranya diarahkan sebelah kanan dari saya berdiri. Ya. Itu dia. Ada seekor satwa yang dijuluki pandai dalam bergelantungan. Tuh. Jadi di pentas ini dia memperlihatkan ketika dia ada di hutan, di alam liar, berjalan ada di atas dahan, di atas ranting. Berhenti sejenak. Melihat-lihat yang ada di depan sana. Mungkin di sana ada saudaranya tadi. Adik-adik tahu jika yang ini binatang apaan? Orangutan. Orangutan. Bukan monyet ya sayang ya. Kalau monyet itu jenis kera yang berekor, sedangkan ini jenis kera besar yang tidak berekor. Sampai sudah iya, mendapatkan pisang. Makan pisang sambil lihat kanan kiri, lihat depan. Mungkin dia mencari saudaranya di situ, tetap nggak ada. Nah, jadi kami kenalkan kepada Anda semuanya, seekor orang utan jenis Kalimantan atau Pongo Pygmaeus sobat satwa. Satwa ini kami beri nama Desi. Iya, umurnya kurang lebih 29 tahun. Betina pastinya. Tuh. Iya betul Pak. Ini belum kawin Pak. Desi Ratna Susi. Panggilannya Desi. Dipanggil Ratna yang datang malah istrinya pelatih. Iya. Nah, jadi sobat satwa semuanya, orangutan merupakan satwa yang pandai dalam bergelantungan. Tentu saja di alam liar sana, waktunya orangutan tuh ya waktunya sering dihabiskan ada di atas pohon. Dia bergelantung dari pohon satu ke pohon yang lain. Jarak 4 meter bisa dijangkau. Karena apa? Dia mempunyai lengan yang lebih panjang dibandingkan kakinya. Akan tetapi kakinya bisa pula dia gunakan untuk berpegangan. Jadi multifungsi, bukan hanya tangannya yang bisa digunakan untuk berpegangan, kakinya pun demikian sobat satwa. Jadi sekali lagi untuk orangutan, ya waktunya sering dihabiskan ada di atas pohon sobat satwa. Akan tetapi tak menutup kemungkinan di alam liar. Nah, satwa seperti ini bisa pula dia bermain-main ada di atas tanah. Lagi? Dia turun dari pohon bermain ada di atas tanah. Wow. Menggandeng pelatihnya. Duh, kayak anak sama bapak. Iya. Tuh. Tentu saja orangutan itu tergolong satwa yang dia sangat senang sekali makan berbagai macam buah-buahan. Jelas. Waktunya sering ada di atas pohon kok. Jadi makanan yang sangat disuka adalah berbagai macam buah-buahan. Akan tetapi bila mana tidak mendapatkan buah-buahan, orangutan itu hanya makan sejenis dedaunan. Terutama daun-daun yang masih muda atau pucuk-pucuknya daun. Selain itu, terkadang juga dia makan sejenis biji-bijian sobat satwa. Karena apa? Orangutan itu tergolong satwa yang memang bisa makan segala macam. Katanya jauh, tidak apa jadinya. Nampaknya tadi memanjat pohon untuk memetik apa dia? Kelapa. Ya. Dia ketika di alam liar sana,
dia memanjat pohon mencari makan buah-buahan dan lain sebagainya. Ketika dia mendapatkan buah misalnya kelapa, bisa kita lihat cara langsung. Cara kelupasnya tuh seperti ini sobat satwa. Jadi orangutan perlu kita ketahui ya, dia mempunyai tenaga yang memang sangat kuat sekali. Giginya pun demikian, sangat kuat. Bisa digunakan untuk mengupas kelapa. Dia mengupas kelapa itu hitungan